dan pengondisian udara. Jadi refrigerasi itu mungkin ada hubungannya dengan refrigerator, ya kan? Refrigerator ya. Terus kalau pengondisian udara ada hubungannya dengan mesin AC ya. AC ya, mesin AC. Nah, refrigerator sendiri itu ya mungkin kalau di kita disebut lemari es ya. Es, ya kan? Jadi lemari es ya, lemari es kalau kita lihat dari lemari es ya, misalnya seperti ini, kalau 2 pintu ya, misalnya lemari es 2 pintu ya, 2 pintu, 2 pintu begitu ya, dibagi ya. Di sini ya, di atas ini adalah freezer, ya kan? Freezer, freezer ya, freezer. Ya, di sini digunakan untuk menyimpan ya makanan bukan makanan beku ya. Ya, misal makanan dan minuman ya di bawahnya itu. Makanan, minuman, ya. Terus kemudian mungkin sayur ya. Sayur, ya kan? Telur dan sebagainya, ya. Telur. Kalau yang di sini ya, itu digunakan untuk menyimpan ya, misalnya frozen ya, frozen chicken misalnya ya, atau frozen meat ya, frozen meat atau chicken lah ya, atau chicken ya, chicken ya, atau es krim ya, beda. Jadi temperaturnya beda ya. Jadi es krim ya. Jadi refrigerator ini temperaturnya berbeda-beda, tapi fungsinya adalah untuk menyimpan bahan makanan, tergantung dari apa yang disimpan. Nanti kita lihat di sana ya. Nah, kemudian ada juga nanti namanya cold storage ya. Ini cold storage lebih ini lagi ini ya. Cold storage itu untuk menyimpan frozen ya, frozen misalnya tadi ya chicken, meat dan sebagainya, atau mungkin fish ya, ikan ya. Ini temperaturnya sampai minus 30 derajat Celcius ya. Minus 30 derajat Celcius ya. Nah, kalau mesin AC ini ya, mesin AC ini digunakan untuk mengkondisikan udara supaya orang yang ada di dalam ya, orang yang ada di dalam ruang, ada di dalam ruang ya, di dalam ruang yang dikondisikan itu nyaman ya. Di dalam ruang ya, ruang itu nyaman ya, nyaman, kemudian juga dia akan meningkatkan produktivitas ya, akan meningkatkan produktivitas, produktivitasnya naik ya, produktivitasnya naik,
ya, produktivitas, ya toh, aktivitas itu naik, ya, naik, atau kalau di rumah sakit ya mungkin pasien cepat sembuh ya, kalau kualitas udaranya bagus, pasien bisa misalnya seperti itu ya, cepat sembuh, ya, sembuh. Ini ada, apa, kondisi temperatur, RH dan sebagainya, kualitas udara tertentu ya. Jadi semua, ruang fungsi ini kemudian kita harus lihat ya, berapa sebenarnya temperatur dan RH yang, diperlukan. Kalau yang ini juga demikian, nanti kita bahas ya, kita bahas. Nah, sebetulnya ini mesin AC ini ya, mesin AC ini itu, yang ini adalah dia, ini adalah siklus kompresi uap ya. Ini adalah mesin siklus kompresi uap ya, siklus kompresi uap. Anunya apa, mesinnya ya, uap. Ini isinya adalah ya, kondensor, kompresor ya, kompresor. Ini alat ekspansi atau katup ekspansi, bisa pipa kapiler ya, pipa kapiler ini ya, katup ekspansi ya, ini. Ini jadi ini kompresor seperti ini, ada W kompresor, ini WK ya. Ini kompresor nih, kompresor. Ini adalah kondensor, K ya, kondensor. Terus ini adalah QE ya, QE itu evaporator ya. Kalau ini kondensor ya, kondensor, kondensor ya kan. Yang ini adalah evaporator, evaporator ya. Jadi siklusnya macam-macam, ada juga yang namanya siklus, absorpsi ya, ada juga nanti siklus absorpsi ya, siklus absorpsi nanti saya jelaskan ya, absorpsi ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Ya. Jadi untuk air conditioning secara umum ya, temperaturnya itu dikondisikan atau diatur antara 20 sampai 26 derajat Celcius ya. Jadi untuk ruang fungsi ya, ruang fungsi tertentu ya, ruang fungsi tertentu itu bisa jadi bahwa temperaturnya dia tertentu ya, ruang fungsi tertentu ya. Jadi tertentu. Ya, Anda bisa lihat misalnya untuk, rumah sakit, ya kan, rumah sakit itu Anda bisa lihat di peraturan, ya kalau di Indonesia ya peraturan dari Permenkes ya. Jadi misalnya ICU harus berapa, RH-nya harus berapa ya, tekanannya harus berapa, ada kalau itu rumah sakit ya. Kemudian kalau itu mall beda lagi ya, mall Anda harus lihat lagi ya. Terus kemudian kalau itu hotel gitu, itu beda lagi ya. Hotel itu beda lagi. Tetapi secara umum untuk bangunan, yang umum misalnya kantor juga ya, kantor itu sekarang karena pembuatan energi dia diharuskan untuk mendesain temperatur yang dicapai itu adalah 25 derajat Celcius ya. Kalau 20 terlalu rendah ya, itu, energinya boros ya. Jadi sebagai patokan kira-kira 20 ini, kemudian RH-nya antara 55 sampai 60% ya, kecepatannya antara 0,25 meter per second ya. Nah ini, biasanya kita kan antara ini ya,
55% sampai 60%. Jadi yang dianjurkan itu RH, relative humidity-nya itu antara 55 sampai 60% ya. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa ya? Mengapa pada RH-nya diatur ya antara 55 sampai 60% ya. Nah, kelembaban itu sebenarnya ada dua kalau Anda masih ingat ya. Kelembaban itu ada dua ya. Satunya kelembaban relatif, ya kan? Satunya kelembaban relatif, ya. Biasanya kita sebut relative humidity atau RH, ya, RH. Kemudian juga kelembaban ada kelembaban absolut, ya, absolut, ya, kelembaban absolut. Kalau RH itu satuannya persen, ya. Kalau ini adalah kilogram uap air per kilogram udara kering, ya, per kilogram udara kering. Kilogram udara kering, ya. Ini jadi itu ya. Jadi kalau RH ya, RH itu adalah perbandingan ya tekanan parsial uap air dibagi tekanan saturasinya ya pada temperatur yang sama ya. Ini ya, jadi pada T yang sama ya, T yang sama. Terus kemudian kalau omega, kelembaban absolut itu adalah MU ya, uap kering ya. Ini dibagi dengan massa udara kering. Massa udara kering. Ya. Kering. Ini uap air, massa uap air yang ada di udara. Ya, itu. Nah, yang jadi pertanyaan tadi adalah mengapa RH-nya dikondisikan ya di dalam ruangan itu antara 55 sampai 60% ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada relative humidity dalam persen ya. Ini relative humidity dalam persen. Kemudian ini adalah bakteri ya, ini adalah virus, ini adalah jamur ya. Ini jamur. Ini adalah kutu, ini adalah infeksi paru-paru, ini alergi dan asma ya. Ini reaksi kimia, ini produksi ozon ya, produksi ozon. Jadi kalau lihat bakteri itu dia cocok pada RH ya, antara ini ya kira-kira 25 sampai 0 ya. Jadi semakin RH-nya semakin kecil ya, dia semakin nyaman hidupnya, mungkin berkembang biaknya juga semakin bagus ya. Jadi kondisi yang paling bagus untuk bakteri itu adalah pada RH 25% ke bawah. Juga dia antara mungkin 68 ke atas ya, keadaan lembab juga dia suka bakteri itu ya. Kemudian kalau virus ya, virus itu antara ini ya, ini mungkin 45 ya. Ini 45 sampai ke bawah ya. Ini dia cocok lingkungannya ya untuk hidup virus ya. Kemudian ini adalah
ketika RH tinggi juga virus itu cocok hidup di sini, ya. Ya, antara mungkin 78 ya sampai 100%, ya. Terus kalau jamur, jamur itu dia suka hidup di mungkin 69% sampai 100%, ya. Tambah lembab dia tambah suka. Kutu juga demikian, dia di 60 sampai 100%, ya. Kemudian infeksi pernafasan, ya, kalau kita sakit itu makin parah kalau RH-nya rendah, ya, semakin rendah semakin parah, ya. Kemudian juga alergi dan asma itu juga dia tidak menyukai, ya, artinya dia semakin parah kalau RH-nya tinggi, ya, maupun RH-nya rendah, ya, rendah. Kemudian reaksi kimia juga demikian, produksi ozon juga demikian, ya, seperti ini, ya. Jadi produksi ozon itu sebetulnya ozon yang diproduksi di permukaan, ya. Nah, ini mengganggu orang. Kalau di atmosfer dia melindungi manusia dari radiasi sinar ultraviolet jahat, ya, UV, ya. Nah, kalau dia ini misalnya di permukaan bumi, ya, permukaan bumi, ya, ini. Jadi kalau O3, ya, O3 itu atau ozon itu terjadinya itu di atmosfer, ya, di ketinggian ini, ya. Ini dia akan merusak ultraviolet jahat, ya. Dia tidak bisa masuk ke bumi, ya. Jadi melindungi ultraviolet jahat masuk ke bumi. Ozon itu, ya, dengan ozon. Tetapi ketika ozon itu terbentuknya adalah di permukaan bumi, ya, seperti ini, maka dia akan mengganggu kesehatan manusia, ada pening, ada batuk dan sebagainya, ya. Jadi mungkin di Indonesia karena lembab kita jarang melihat adanya produksi ozon itu di permukaan. Tapi di negara 4 musim di mana ketika RH, ya, RH-nya rendah misalnya pada saat winter dan sebagainya, ya. Nah, ini produksi ozonnya banyak, ya, dan ini sangat mengganggu kesehatan, ya. Jadi dari hal semacam ini itu ternyata yang optimum zone, ya, supaya manusia itu bisa hidup nyaman itu adalah di sini, di daerah ini, ya, di daerah ini. Nah, di daerah ini, di daerah. Ya, jelas ya. Ada pertanyaan? Bisa dengar suara saya? Orangnya mana ini? Ya, Pak. Terdengar, Pak. Oh. Dengar, Pak. Masih mendengarkan ya? Sekarang Iya, ada Pak. berapa? Hah? Masih terdengar, Pak. Masih dengar ya? Saya jangan tidur ya. Ya. Oke. Lanjut ya, lanjut. Nah, ini adalah kalau refrigerasi, ya. Jadi ini secara umum ya, masih penjelasan secara umum, belum masuk ke mesinnya, ya, seperti itu, ya. Nah, ini saya kira rumit kamu lihat di sini belum sampai. Nah, ini aja dulu ya. Nah, ini adalah tabel, ya, tabel, contoh tabel di mana
suatu ini kan bahan makanan itu paling bagus ya disimpan pada temperatur berapa. Misalnya ini chicken ya, chicken itu adalah satu ya. Chicken itu nomor satu kan sini ya. Ini kita lihat ini ada temperatur penyimpanan ini. Temperatur penyimpanan dalam derajat Celcius ya. Jadi 0, 10, 20, 30. Ini minus 30, min 20, min 10. Ini adalah waktu penyimpanan ya. Waktu ini hari, waktu penyimpanan di sini hari, ya kan? Hari, terus ini adalah bulan. Yang ini adalah bulan, ya. Jadi kalau yang nomor satu itu adalah ini. Ini adalah chicken, ya ayam, ya. Nah, ayam, ya. Chicken, ya. Itu kalau temperaturnya ini ya 20, ini berarti berapa? 18 derajat ya, misalnya ini 18 derajat, itu waktu bisa disimpanannya cuma 3 hari, ya, 3 hari. Terus kalau misalnya 10 ya atau ini sebentar ya, ini 18 ya, ini 10 ya, kira-kira ya. 10 itu dia bisa kira-kira 5 hari disimpan, ya. Nah, kalau di sini ekstrim ini 0 ya, minus 2 misalnya, itu dia bisa seminggu, ya. Tapi kalau mungkin terus misalnya dianukan lagi ya, ya kira-kira itu ya. Kalau mau diekstrapolasi ke sana, misalnya minus 20, ya minus 20 mungkin dia bisa 10 hari, ya ini hari kan. Ya, ini 10 hari, 15 hari. Ya, kira-kira itu. Ini adalah, tapi dia hanya merekomendasi sampai di sini untuk penyimpanan itu. Terus yang dua itu adalah ikan, ya. Ikan itu seperti ini pada waktu disimpan ya pada kira-kira 19 derajat itu dia hanya bisa 4 hari. Kalau disimpan pada 0 derajat dia bisa sampai berapa? Bertahan mungkin 18 hari ya dan seterusnya. Ini yang 8 itu adalah apel ya. 7 itu adalah 7 itu adalah telur, 8 apel, 7 telur, ini apel, ini adalah apel yang disimpan di dalam CO2 atmosfer ya. Ini apel, ini jeruk, ini banana, itu pisang, ini adalah daging ya dan seterusnya. Ya, jadi untuk tiap-tiap bahan makanan ya itu ada temperatur penyimpanan ya. Dari temperatur penyimpanan itu kita bisa menentukan berapa hari dia bisa disimpan supaya dia tidak rusak ya. Jadi ini adalah rekomendasi untuk penyimpanan temperaturnya untuk apel itu antara -1 sampai -0,5 derajat Celcius. Untuk apukat itu adalah 4 sampai 13 derajat Celcius. Pisang 13 sampai 14 ya. Ini kol ya, itu 0 derajat. Cheese itu keju ya, 0 sampai 1. Ini kayak selada nih, lettuce ya, 0 sampai 1. Buah pears itu -2 sampai 0. Poultry -1 sampai 2. Strawberry -5. Tomat 3 sampai 4 ya, 3 sampai 4. Ada pertanyaan? Ini saya baru ya,
menjelaskan pengantar aja, belum sampai ke mesin pendinginnya. Di kuliah. Oke, misalnya. Kita lihat ya. Oh, ini. Jadi aplikasi teknik refrigerasi itu kan refrigerasi domestik itu adalah lemari es, ya. Ya, lemari es, ya, lemari es, ada dispenser. Dispenser air itu kan ada air yang panas maupun ada air yang dingin, ya. Itu dia untuk air yang dingin itu biasanya menggunakan mesin pendingin, ya, mesin refrigerasi. Kemudian refrigerasi komersial itu ada pendinginan minuman botol, box es krim, ya, lemari pendingin supermarket, ya, itu adalah refrigerasi komersial. Kemudian ada refrigerasi industri, itu ada pabrik es, cold storage, mesin pendingin industri proses. Kemudian refrigerasi untuk transport, itu adalah refrigerated truck, train, and container. Ya, biasanya ada itu truk yang belakangnya atau truk itu yang belakangnya dia ada dia mengangkut misalnya es krim, ya, misalnya daging dan sebagainya. Jadi tempat belakangnya itu digunakan untuk menyimpan barang-barang yang temperaturnya rendah, ya, bisa es krim, bisa makanan dan sebagainya. Kemudian pengkondisian udara domestik dan komersial itu AC window, split, dan package, ya. Untuk chiller, water cool chiller, air cool chiller, kemudian untuk mobile air condition MAC itu adalah untuk AC mobil, ya, AC mobil. Dari sini ada sudah pernah lihat barangnya? Ada pertanyaan? Wah, kok diam semua ini? Aduh, ngobrol ngomong sendiri saya. Lalu masih mendengarkan saya? Masih, Pak. Masih ya? Masih. Ya. Terus kemudian, ya, untuk siklus refrigerasi itu ada macam-macam di sini. Itu ada siklus proses termodinamika, ya.
proses termodinamika, proses termoelektrik dan termomagnetik, ya, termomagnetik. Kemudian kalau siklus termodinamika jadi ada tiga cara ini. Sorry. Termodinamika. Ini mana pen. Ya. Yang berdasarkan siklus termodinamika, ya, itu ada siklus kompresi uap, siklus absorpsi, siklus kompresi jet, ya, ada siklus gas, siklus udara, dan pipa vortex, ya. Tapi barangkali kita nanti akan fokus ke sini, ya, ke sini. Ya, yang lainnya tidak terlalu kita bicarakan, ya. Jadi sistem refrigerasi kompresi uap itu tadi sudah saya jelaskan. Intinya adalah ada kata ekspansi, ada kompresor, kemudian ada kondensor, kemudian ada evaporator, ya. Kemudian kalau sistem refrigerasi absorpsi itu ada pompa, absorber, rectifier, ya. Ini pompa rectifier, kemudian kondensor, katup ekspansi, dan evaporator, ya. Jadi bedanya itu di sini. Kalau saya kan itu adalah ini red, ya. Ya. Jadi Anda lihat di sini, ya. Anda lihat di sini kompresor itu kemudian diganti dengan ini. Diganti dengan pompa. Ya, ini diganti ini. Ya, ini kondensor, katup ekspansi, kan, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Ini ekivalen dengan kompresor. Ya, ini lemari es dan sebagainya. Ini siklus eksektor uap, ya. Oke, saya kira kuliah hari ini saya cukupkan sekian, ya, karena saya ada ini lagi pula. Anda diem semua nih. Ini piye iki? Halo? Oh, ini kan meetingnya. Oh iya, sebentar, saya stop presentasi. Oke. Ini ada 22 orang, ya. Harusnya 75. Ya, mungkin tolong Anda diskusikan apa jam 4 sore ini sebagai pada semua bisa enggak? Atau kalau enggak kita geser malam. Halo? Chandra, ada Chandra? Hah? Izin jawab, Pak. Ya, Perkenalkan ya. Nama saya Nasrul Hadi dari Mesin 2020, Pak. Ini, Pak. Jadi angkatan 2020 itu ada kelas CAD dan CAD dan Camp, Pak. Dari jam 3 sampai jam 16.40, Pak. Bagi bentrok, ya. Iya, Pak. Kalau malam aja gimana?
soalnya ini apa, saya itu kebetulan hari Kamis setiap hari Kamis itu kemungkinan besar pada jam refrigerasi itu saya ada rapat gitu. Kalau pas nggak ada rapat, barangkali saya bisa. Tapi kalau mungkin sebagian besar ada rapat. Jadi kalau pas ada rapat, bagaimana kalau saya usulkan malam supaya tidak bentrok dengan kuliah yang lain. Mungkin kalau malam bisa, Pak. Gitu ya. Yang lainnya gimana? Dari saya malam juga bisa, Pak. Bisa ya. Gitu, Pak. Oke lah, nanti jadi kalau minggu depan saya pasti tidak rapat. Ya, kalau saya pas rapat mungkin malam, tapi kalau saya tidak rapat seperti jam biasa, gitu ya. Baik, Pak. Oke. Ini saya akhiri aja sampai ini ya saya akhiri karena ini hanya 22 orang. Jadi kasihan juga nanti yang lainnya ini kan dari 75, 22 itu 50% aja nggak masuk. Ya, jadi tolong waktunya itu dicari supaya semua mahasiswa itu bisa ikut ya. Gitu. Jadi Baik, Pak. minggu depan kalau ada rapat mungkin malam hari, kalau tidak ya mungkin hari biasa gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, Baik, Pak. ya, terima kasih ya, saya izin live dulu. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak.